Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Seperti biasa, mari kita awali pengajian online kita dengan sholawat tibbil qulub, dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat proses kesembuhan orang-orang yang sakit, memperkuat imunitas atau ketahanan tubuh orang-orang yang masih sembuh, sehingga semakin cepat wabah ini bisa berlalu dan kita menjadi lebih pulih dan lebih baik lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa shafiyyuhu wa khaliluh wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Kita telah sampai pada halaman ke-7, bab an-nisa'u wa mutalabatu huquqiha, atau babun nisa'i. Babun nisa'i wa mutalabati huquqiha. Bab mengenai perempuan dan tuntutan hak-hak mereka. Kita tahu bahwa terkadang hak itu yang kita miliki itu dihalangi oleh seseorang, atau karena sistem sosialnya itu lalu hak kita tidak terpenuhi. Nah, pada konteks inilah lalu kemudian tentu saja orang harus menuntut, karena bisa jadi yang pihak sana yang bersangkutan, bisa yang dalam relasi atau negara atau masyarakat itu tidak sadar dan tidak memenuhinya. Karena itu perlu ada tuntutan dan permintaan. Dan ini wajar, bahkan sudah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya di sini ada beberapa catatan terkait dengan perempuan yang mengajukan tuntutan atau permintaan untuk dipenuhinya hak-hak mereka. Tentu saja masih banyak lagi kalau kita membaca sejarah, tafsir maupun hadis. Misalnya yang terkenal adalah tentang surat Al-Mujadilah. Itu secara bahasa saja Mujadilah itu artinya adalah yang menuntut, yang mendebat, yang meminta, dan itu perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar dan memenuhi tuntutan perempuan tersebut. Bahasanya Al-Mujadilah. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka. Allah telah mendengar perempuan yang mendebatmu atau curhat kepadamu tentang suaminya. Jadi perempuan yang merasa tidak memperoleh hak, atau jadi korban kekerasan, atau dipukul, atau dicerai secara semena-mena, lalu lapor dan minta perlindungan dari Nabi Muhammad SAW, itu sudah biasa dan terjadi pada masa Rasulullah. Karena itu bisa dikatakan tuntutan hak perempuan adalah Islami, sunni dan syar'i, bahkan ya nabawi, teladan Nabi adalah demikian. Salah satunya adalah riwayat Tirmidzi tentang bagaimana Ummu Salamah datang kepada Rasulullah lalu bercerita atau curhat bahwa apa betul Quran, atau banyak orang bilang Quran itu tidak menyebutkan perempuan, tidak mengapresiasi perempuan, terutama dalam hal hijrah atau hijrah. Lalu turunlah ayat yang secara khusus membicarakan bahwa perempuan pun terlibat dalam hal hijrah. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat,
radhiyallahu anha qalat berkata, Ummu Salamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la asma'ullaha, saya tidak mendengar Allah zakara menyebutkan secara eksplisit an-nisaa perempuan fil hijrati dalam hal hijrah. Jadi ayat-ayat tentang hijrah itu menggunakan struktur bahasa laki-laki yang tidak eksplisit perempuan, lalu perempuan menuntut. Kenapa menuntut? Karena bisa jadi ada laki-laki yang menyisihkan, mensubordinatkan, merendahkan, dan menganggap peran perempuan tidak penting dalam hijrah. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat anni la udi'u amala amilin minkum, bahwa saya, kata Allah, tidak menyia-nyiakan amal setiap orang, laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini perempuan disebutkan terkait dengan isu hijrah, jihad, dan juga kerja-kerja publik. Ba'dukum min ba'din, kerjasama satu dan lain orang. Jadi dalam kerja-kerja jihad, kerja-kerja publik, kerja-kerja hijrah, itu adalah kerja publik, kerja sosial yang diperlukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Ini dalam surat Ali Imran. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis yang ke-23, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ja'at, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ja'at, datang imra'atun perempuan ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu perempuan tersebut berkata atau curhat atau bertanya atau meminta hak. Faqalat, maka berkata perempuan tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahabar rijalu bihadisika, bahwa para laki-laki itu telah banyak mengambil pembelajaran atau waktu belajar atau tentang hadis-hadis engkau ya Rasulullah. Jadi laki-laki lebih banyak belajar, lebih banyak mendengar, dan mereka membawa semua dan kami tidak dapat. Faj'al lana min nafsika yauman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamakallah. Faj'al, maka jadikanlah lana bagi kami para perempuannya Rasulullah, min nafsika, dari kesempatan dirimu wahai Rasulullah, yauman, satu hari, na'tika fihi, di mana kami datang pada hari itu, fihi, pada hari itu, tu'allimuna, lalu engkau ajari kami, mimma 'allamakallahu, dari ilmu yang diajarkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul menjawab, ijtami'na, oke, bertemu, kumpullah, fi yaumi kadza wa kadza, pada hari ini atau itu, fi makani kadza wa kadza, pada tempat ini dan itu. Fajtama'na, maka berkumpullah para perempuan itu, fa'atahunna Rasulullah, lalu Rasulullah datang memenuhi pertemuan atau majelis yang khusus untuk para perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'allamahunna, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pelajaran, memberi ilmu pengetahuan, mimma 'allamahullah, apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis Bukhari Muslim, jelas tegas bagaimana perempuan itu biasa, nggak masalah dan terjadi minimal menuntut datang kepada Rasulullah dan dipenuhi dalam hal pendidikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau ada perempuan yang menuntut hak untuk pendidikannya yang mungkin kurang, fasilitasnya tidak cukup, tidak baik, kesempatannya sedikit, itu adalah ada presidennya, ada teladannya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang berikutnya juga, yang 24 ini masih bisa menjadi bagian dari tuntutan perempuan untuk memperoleh haknya. Babu an-nisa'i wa harakati diddil unfi ala-aili. Bab mengenai para perempuan dan gerakan menolak kekerasan rumah tangga. 24. An Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab, dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tadribu ima Allah,
janganlah kalian memukul perempuan yang merupakan hamba Allah itu. Faja'a Umaru, atau mungkin istri di sini bisa juga anak perempuan. Faja'a Umaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah Umar bin Khattab ke Rasulullah setelah Rasulullah memberikan deklarasi, membuat proklamasi dilarang memukul perempuan. Faqala, atau istri atau putri, anak perempuan. Faqala za'irna nisa'u ala azwajihinna. Ya Rasulullah, kata Umar, para perempuan nanti akan membangkang dari suaminya kalau tidak ada kesempatan suami untuk memukul mereka. Farakhis fi darbihinna. Umar bin Khattab meminta ada keringanan untuk tetap boleh. Jadi ada diskon, ada keringanan, ada masa di mana laki-laki masih boleh untuk memukul. Tetapi kemudian fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian datang berkeliling mengitari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisaun, para perempuan, kasir, dalam jumlah banyak. Ini berbeda berbagai riwayat. Ada riwayat mengatakan sampai 70 dan lain-lain. Nisaun kasir, para perempuan dalam jumlah banyak, yashkuna azwajahunna, yang melaporkan, mengeluhkan para suami mereka karena suka atau pernah atau biasa memukul. Jadi perempuan nggak rela, begitu sudah mendengar deklarasi, lalu ada masih laki-laki yang memukul, mereka datang ke rumah Rasulullah dalam jumlah banyak dan menuntut, melapor, meminta agar dihentikan. Ini apalagi kalau bukan demonstrasi. Nisaun kasir, perempuan dalam jumlah banyak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata kepada mereka semua, dan kepada khalayak tentu saja, laqad tawafa bi ali Muhammadin nisaun kasir, telah keliling mengitari rumah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nisaun, para perempuan, kasirun, dalam jumlah banyak, yashkuna, yang melaporkan, yang mengeluhkan, azwajahunna, suami-suami mereka, laisa ulaika, dan tidak ada para suami yang melakukan pemukulan tersebut, bi khiyarikum, orang-orang yang baik atau terpilih. Jadi orang yang baik, orang yang terpilih itu tidak memukul istri. Begitu kesimpulan Imam Syafi'i. Tapi lebih penting lagi kesimpulan bahwa para perempuan sudah terjadi pada masa Nabi menuntut haknya ketika mereka menjadi korban kekerasan, padahal Islam adalah agama yang ramah, kasih sayang, dan tidak suka pemukulan. Rawahu Abu Dawud. Wa da'irna an-nisa'u, da'irna aynafarna, wajtarokna, da'irna, membangkang tadi, an-nisa'u, para istri, para perempuan, aynafarna, menjauh atau membangkang, wajtarokna, dan berani, wa ghalabna, dan juga mengalahkan, ala azwajihina, atas suami-suami mereka. Jadi kalau nggak bisa memukul suami itu, para suami takut istrinya akan membangkang, melawan, bahkan bisa mengalahkan, hanya karena tidak memukul. Ya Allah. Babu an-nahi an darbin nisa, bab tentang larangan memukul perempuan atau istri. An Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, la yajlidu ahadukum, janganlah memukul seseorang di antara kamu imra'atahu, istrinya, jaldal abdi, sebagaimana dia berani memukul hambanya, summa yujami'uha, padahal dia menggaulinya atau berhubungan intim dengannya, fi akhiril yaumi, pada sore hari. Rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, qala bima yadribu ahadukum, untuk apa, dengan apa alasannya, yadribu, kok masih berani memukul, ahadukum, salah satu di antara kamu, imra'atahu, istrinya, dorbal abdi, sebagaimana dia berani memukul hambanya. Summa la'allahu yu'aniquha, padahal bisa jadi ia kemudian merangkulnya, menciumnya, dan meminta berhubungan intim dengannya. Ini sindiran
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aneh bagi orang-orang yang memukul tapi masih mencium dan berhubungan intim. Akhrajahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin li Abdur Razzaq fil Musannif, dan riwayat dalam Abdur Razzaq qala ama yastahi malukah ahadukum, salah satu di antara kalian, malukah kalian anyadriba, masih mau memukul imratahu, istrinya, kama yadribu al-abda, sebagaimana ia berani tanpa malu memukul hambanya. Yadribuha awalan nahari, dia memukul di pagi hari, tsumma yudaji'uha akhirahu, lalu kemudian dia berhubungan intim di sore hari. Ama yastahi, malu tidak coba. Itu adalah sindiran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berujung pelarangan memukul. An Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat, berkata Fatimah, khotobani, melamar aku, khutobun, para pelamar laki-laki, minhum Muawiyah, di antaranya ada Muawiyah, wa Abul Jahm, dan juga Abu Jahm. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna Muawiyah taribun khafiful hal. Inna Muawiyah, sesungguhnya Muawiyah itu taribun, orang yang dekat dengan tanah, maksudnya tidak punya uang saat itu tentu saja. Khafiful hali, ringan keadaannya, ringan ya artinya kurang ekonominya. Wa Abul Jahmi, sementara Abul Jahm, minhu syiddatun 'alan nisa. Minhu, dari kepribadian Abul Jahm itu, syiddatun, ada kerasnya, ada kasarnya, 'alan nisa'i, kepada perempuan. Au yadribun nisa'a au nahwa hadza, atau Abu Jahm itu mudah atau memukul perempuan atau seperti sekitar itulah maknanya. Walakin alaika bi Usamah bin Zaid. Walakin alaiki bi Usamah bin Zaid. Tetapi pilihlah, kata Nabi kepada Fatimah, Usamah bin Zaid. Rawahu Muslim. Wa taribun, kata taribun, ay faqirun, yaitu fakir, miskin ya. Hadis ke-27. An Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qala, dari Bahz bin Hakim, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nisauna, istri-istri kami, mana'ti minhunna, apa yang harus kami lakukan untuk mereka, wa manadzaran, apa yang harus kami tinggalkan. Qala, Nabi bersabda, i'ti harsaka anna syi'ta, datangilah istrimu, berhubunganlah dengan istrimu dalam hubungan intim, misalnya anna syi'ta, apa yang Anda suka. Jadi posisinya, caranya, silahkan, selama tidak haram, itu boleh dengan cara apapun. Tapi tentu saja tetap harus memperhatikan istri. Kenapa? Karena berhubungan intim, kata Nabi, istilahnya tula'ibuka wa tula'ibuha, saling bermain satu sama lain, saling menikmati satu sama lain. Nah, untuk menikmati tentu harus ada kebebasan bersama dalam hal cara dan lain-lain untuk menikmati itu, selama hal itu adalah halal. Jadi posisinya, caranya, belakang, depan, atau apapun itu silahkan, tetapi tetap harus atas persetujuan dan kenyamanan, kenikmatan pasangan Anda. Karena hadis ini harus dibaca juga dengan hadis lain yang menyebutkan tula'ibuka wa tula'ibuha. Tula'ibuka, dia bisa bermain-main dengan Anda, dan Anda juga bisa bermain-main dengannya. Istilah la'aba yula'ibu juga musyarakah atau mubadalah. Satu sama lain saling menikmati dan bermain-main. Wa at'imha, dan berilah ia makan, idza ta'imta, ketika Anda mampu makan, waksuha, dan juga beri ia pakaian, idza tasaita, ketika Anda mampu berpakaian, wala tuqabbih alwajha, dan jangan sekali-kali menjelek-jelekan wajah. Menjelek-jelekan wajah bisa jadi dengan ucapan, Anda jelek, Anda goblok, Anda di depan wajahnya, atau melakukan hal-hal yang akan merusak wajah, muka, serta citra istri Anda sendiri. Wala tadrib, dan jangan pukul. Ini kata yang sangat eksplisit dan jelas, di mana dalam Islam atau
hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih tepatnya suami dilarang memukul istri. Rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud. Wa mana'ti dan apa yang kami lakukan, manaf al wanastamti', apa yang bisa kami lakukan dan apa yang bisa kami nikmati dari istri. Wa manadar artinya adalah manatruk, yaitu sesuatu apa yang harus kita tinggalkan, apa yang bisa kita lakukan dan kita nikmati dari istri dan apa yang harus kita tinggalkan. Kan jelas sekali. Berhubungan intim dengan cara apapun selama saling menikmati, lalu memberikan kecukupan pangan, memberikan kecukupan pakaian, tentu sesuai dengan kemampuan dan sama seperti apa yang kita pakai. Lalu yang tidak boleh adalah memukul, menjelek-jelekan wajah atau citra, dan tuqabbihil wajha, kalau dulu mungkin dengan menuding-nuding, menjelek-jelekan muka di depan istri. Kalau sekarang wajah itu muka, citra diri. Ketika kita menceritakan istri kita ke orang lain yang buruknya, yang jeleknya, lalu jatuh citra diri perempuan. Atau bisa jadi kita tidak menjelekkan, tetapi perilaku kita justru memperburuk citra istri kita. Nah, itu tidak boleh. Wala tadrib, dan juga jangan memukul. Tentu saja hadis ini dan hadis yang lain sebelumnya berlaku mubadalah. Artinya adalah hal yang sama. Perempuan juga dituntut untuk pertama bisa menikmati suaminya dengan cara apapun, bagaimanapun, asal sesuai kenyamanan bersama. Lalu kemudian kalau dia punya uang juga, bagaimana suami ikut bisa makan bersama ketika suaminya tidak mampu, dan juga pakaian. Hal yang sama juga, tidak boleh menurunkan, menghancurkan muka dan citra suami, serta tidak boleh memukul tentu saja. An Laqit bin Sabroh radhiyallahu anhu qala, dari Laqit bin Sabroh radhiyallahu anhu qala, berkata Laqit, kuntu wafida Banil Muntafiq, saya menjadi utusan Banil Muntafiq, au fi wafdi Banil Muntafiq, atau saya berada dalam atau bersama utusan Banil Muntafiq ila Rasulillah, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Laqit, qultu, saya ngomong, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali imra'atan, saya punya istri, wa inna fi lisaniha syai'an, istriku itu lisannya, lidahnya itu ada sesuatu, maksudnya sesuatu itu yaknil badha, keras, kasar ngomongnya, nyeletuk, nyelekit, menyakitkan omongannya itu. Qala fatoliqha idzan, ya udah, kalau memang istrimu seperti itu, menyakitimu dari lisannya atau lidahnya atau omongannya itu menyakitkan, cerai saja. Qala, berkata Laqit, qultu, tapi saya jawab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innalaha suhbatan, istriku itu memiliki relasi yang baik, persahabatan yang baik, relasi yang baik dengan saya, kecuali soal lidahnya itu. Tapi dia bisa bersahabat dengan baik, berteman dengan baik, menjadi mitra dengan baik, dan memberi kenyamanan banyak hal kepada saya, sekalipun lisannya memang nyelekit ya, atau menyakitkan. Waliya minha waladun, dan saya juga punya anak dari istri saya tersebut. Qala famurha, lalu Nabi berkata, famurha, kalau gitu ya sudah, nasihati dia. Aidha, yaqulu aidha, Nabi berkata aidha, nasihati, temani dia agar dia bisa terlepas dari kebiasaan buruk, kata-kata atau kalimat yang menyakitkannya itu. Temani, ajari, nasihati, dan ajak agar supaya dia bisa terlepas dari kebiasaan buruknya. Fa in yaku fiha khairun fasataf'al. Kalau cara kita mengajak fiha, mau'idhah maksudnya, fa in yaku fiha, apabila
ada fiha dalam mau'idhah atau dalam imro'ah juga bisa. Kalau memang perempuan itu pada dasarnya punya potensi baik untuk berubah, maka dia akan berubah. Atau bisa fihanya mau'idhah artinya adalah nasihat, atau strategi kita baik, fa in yaku fiha khairon, kalau strategi perubahan pendidikan atau ajakan dan nasihat kita baik mengena, fasataf'alu, insyaallah istrimu akan berubah, akan melakukan nasihatnya dan akan berubah. Wala tadrib dhu'inataka, dan jangan sekali-kali memukul istrimu sendiri, kadorbika umayyataka, sebagaimana Anda berani memukul hamba sahayamu. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wal bada'u, dan kata bada, yakni bada tadi, al-fuhsyu fil qaul. Al-fuhsyu, kata-kata kotor, buruk, menyakitkan. Fil qauli, dalam hal berbicara. Jadi, intinya adalah, kalau pasangan kita ada keburukan, itu dipilah keburukan mana yang masih bisa kita tolerir dan keburukan mana yang tidak bisa kita tolerir. Tapi tentu saja harus bersifat mubadalah. Artinya jangan hanya kita berpikir cuma pasangan kita yang punya keburukan, bisa jadi kita juga punya. Nah, didiskusikan bersama apa keburukan atau apa perbedaan antara dua belah pihak yang bisa ditolerir. Anggap aja itu perbedaan, bukan keburukan. Kalau sudah bisa ditolerir, ya sudah, kita biarkan, atau kita anggap itu sebagai dinamika saja. Mungkin kita menganggapnya buruk, tetapi ya sudah, jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau gitu sudah kita anggap sebagai dinamika. Jadi, lalu ada keburukan yang nggak bisa ditolerir. Nah, kalau yang tidak bisa ditolerir, maka silahkan dibicarakan, dikondisikan agar di-upgrade menjadi kebaikan atau ditinggalkan keburukan tersebut. Nah, itu penting sekali diusahakan bersama, atas kesadaran bersama. Babul qudwati fi ibti'adid darbi walau 'inda wuqu'il khilafiz zawaji. Bab tentang teladan dari Nabi Muhammad SAW fi ibti'adid darbi, dalam menjauhi pemukulan, walau 'inda wuqu'il khilafi, sekalipun sedang terjadi konflik rumah tangga. Az-zawaji terkait dengan pasangan suami istri. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak pernah memukul syai'an, sesuatu, qat, sama sekali, biadihi, dengan tangannya, wala mra'atan, tidak juga memukul istri atau perempuan, wala khadiman, dan juga tidak pelayan, illa an yujahida fi sabilillah, kecuali kalaupun harus memukul ketika jihad, perang di jalan Allah. Wa manila minhu syai'un qat, dan tidak sekali-kali Nabi itu diperlakukan secara tidak baik atau secara buruk, syai'un qat, sekali misalnya, fayantaqima, lalu Nabi atau Rasul membalas. Jadi kalau diperlakukan secara buruk, Nabi tidak membalas juga, min sahibihi, dari pelakunya, illa an yuntahaka, kecuali kalau dilanggar syai'un, sesuatu tersebut dilanggar, min maharimillahi, karena termasuk dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayantaqima lillahi azza wa jalla, maka lalu Rasulullah atau Nabi membalas, tetapi lillahi, karena Allah, karena nilai Allah, ajaran Allah azza wa jalla. Rawahu Muslimun. Hadis yang ke-30. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, berkata, ista'dzana Abu Bakar minta izin rahmatullahi alaihi ala Nabi, untuk masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasami'a, maka Abu Bakar mendengar, sauta Aisyata, suara Aisyah, alian, yang melengking tinggi, falamma dakhala, ketika Abu Bakar masuk, tanawalaha, lalu kemudian Abu Bakar ingin
mendekat dan memegang lial timaha untuk memukul Aisyah. Wa qala, dan Abu Bakar berkata, la araki tarfa'in. Saya tidak ingin melihat kamu, wahai Aisyah, tarfa'ina, meninggikan, melengkingkan sautaki, suara Anda, ala Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Jadi pantas Abu Bakar masuk lalu melihat Aisyahnya berperilaku yang di mata Abu Bakar buruk, lalu dikritik oleh Abu Bakar, bahkan pengen memukulnya. Faja'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi kemudian yahjuzuhu, menghalangi Abu Bakar dari Aisyah. Wa kharaja Abu Bakrin mughdaban, dan Abu Bakar keluar dari ruangan di mana di situ ada Aisyah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menghalangi Abu Bakar, maka Abu Bakar keluar dari ruangan tersebut mughdaban, dengan rasa penuh marah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, khina kharaja, ketika keluar, Abu Bakar keluar, kaifa ra'aitini, coba bagaimana kamu lihat wahai Aisyah, anqadtuki, saya selamatkan kamu, minar rajuli, dari orang itu. Jadi Aisyah lagi marah, bisa jadi melengking suaranya. Datang Abu Bakar nggak suka, mau memukul, dihalangi sama Nabi. Lalu Abu Bakar keluar, Nabi masih humor. Nabi masih memadamkan, menenangkan suasana dengan kalimat yang sangat epik sekali. Coba Aisyah, saya kan menyelamatkan Anda dari orang itu. Ini untuk menurunkan perasaan Aisyah tentu saja, agar supaya tidak melengking dan marah lagi. Nabi tidak memukul, tidak membalas dengan kemarahan. Beda dengan Abu Bakar, beda dengan Umar. Nah, kita ikut Nabi apa ikut Abu Bakar? Nah, kalau orang yang mengikuti Nabi, maka tentu saja perlu berperilaku ramah, tenang, nyaman, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fama kasa Abu Bakrin, lalu kemudian beberapa Abu Bakar ayaman lewat, atau beberapa hari kemudian dilalui oleh Abu Bakar, tsumma sta'dzana, lalu kemudian meminta izin lagi ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadahuma qad istalaha, lalu Abu Bakar melihat Nabi sama Aisyah sudah damai, sudah nyaman lagi, sudah bergurau lagi, padahal kemarin konflik kan. Faqala lahuma, maka Abu Bakar berkata lahuma, kepada Nabi dan Aisyah, adkhilani fi silmikuma, beri izin kami untuk bisa masuk ke ruangan kalian berdua, fi silmikuma, ketika kalian berdua sedang damai. Kama adkhaltumani, sebagaimana kalian beri izin saya untuk masuk, fi harbikuma, ketika kalian sedang konflik, sedang bertengkar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab pada Abu Bakar, qad fa'alna, ya, silahkan, kami izinkan, silahkan masuk. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini saya kira kentara sekali bagaimana seseorang ketika berhadapan dengan perbedaan yang ada pada pasangannya, atau bisa jadi kemarahan, atau bisa jadi keburukan yang dihadapi dari seseorang kepada pasangannya, itu jangan menggunakan kekerasan. Karena kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Harus dicari bagaimana. Nah, orang yang marahnya harus sadar bagaimana agar dia berubah. Mencari sebab kemarahannya, lalu mencari opsi daripada tindakan-tindakan yang destruktif. Selain kemarahan, apa opsi lain dipikirkan. Tarik nafas panjang-panjang, ingat cinta kasih, ingat di depan kita, pasangan kita atau anak kita adalah orang yang harus kita kasihi, orang yang harus kita sayangi. Tentu saja berdoa, itu penting sekali untuk melembutkan kita semua. Allahumma layyin qalbi, Allahumma marfuq qalbi, lembutkanlah hati kami, jadikanlah kami, atau Allahumma rzuqna rahmatak, wadkhilna, dan lain-lain. Kita perlu berdoa, tapi juga kita perlu membiasakan mengelola kemarahan kita agar tidak
destruktif, tidak terjadi kekerasan yang berakibat lebih fatal, tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah lebih banyak. Tentu saja orang-orang itu marah pasti ada alasannya, pasti ada sebabnya, dan terkadang sebab dan alasan itu tidak bisa dia kontrol. Bisa jadi karena pekerjaan, bisa jadi karena tuntutan dari luar, atau mungkin juga tuntutan dari pasangan itu sendiri. Nah, kita kadang tidak mampu mengubah tuntutan itu sehingga membebani kita, tapi kita mampu mengubah respon kita, perasaan kita terhadap tuntutan itu. Bagaimana kita latih agar perasaan kita tidak tersinggung, tidak marah, tidak membuat kita lalu destruktif. Nah, ini perlu latihan. Salah satu latihannya tarik nafas dalam-dalam, sadari Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim, membuka kesempatan banyak hal, dan biasakan zikir Allah, 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 agar supaya kesadaran kita mudah memperoleh inisiatif untuk berbuat baik. Bab al-muraja'atu wal musyawaratu khairun wa haqqun. Bab tentang muraja'ah. Muraja'ah itu ya saling mengingatkan, wal musyawarah dan saling berbagi pendapat adalah khairun, baik, wa haqqun dan benar. An ibni Abi Mulaikah anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abi Mulaikah, Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanat, suatu saat Aisyah la tasma'u, tidak mendengar, syai'an, sesuatu, la ta'rifu, atau biasa. Kanat, biasanya Aisyah itu la tasma'u, tidak mendengar, syai'an, sesuatu, la ta'rifu, yang tidak ia ketahui, illa roja'at, kecuali akan bertanya balik dan balik. Jadi kalau dia mendengar sesuatu lalu tidak dikenalnya, tidak dipahaminya, dia akan bertanya, atau dia akan mendalami hal tersebut. Illa roja'at, kecuali didalami, ditanya, bahkan mungkin ditelusuri, fihi, terhadap hal tersebut, hatta ta'rifahu, sehingga diketahui oleh Aisyah. Jadi kalau ngobrol, kalau diskusi, kalau mendengar orang ngomong, lalu dia nggak kenal, dia nggak paham, langsung bertanya dan langsung menelusuri di mana pengetahuan tersebut. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man husiba udziba, barang siapa yang dihisab nanti di akhirat, udziba, pasti akan disiksa. Qalat Aisyah, Aisyah mendengar itu, orang yang dihisab akan disiksa. Aisyah mendengar, faqultu awalai sayaqulullahu ta'ala, kata Aisyah, saya berkata kepada Nabi, muroja'ah, bertanya kepada Nabi, awalai sayaqulullahu ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, berkata, berfirman, fasawfa yuhasabu hisabai yasiro, bahwa orang yang beriman itu akan dihisab dengan hisab yang ringan. Jadi orang yang beriman itu dihisab juga, tapi hisabnya ringan. Artinya nggak tersiksa dong. Padahal Nabi bilang, man husiba udziba, barang siapa yang akan dihisab, dia pasti akan disiksa. Ayatnya bilang, orang yang dihisab kalau dia mukmin itu hisabnya ringan. Qalat, Aisyah berkata, faqala, lalu Nabi menjawab, innama dzalikal ardu. Nah, hisabnya orang mukmin itu bukan hisab beneran, dia hanya lewat saja. Walakin man nuqisha al-hisaba yahlik. Tetapi orang yang betul-betul dihisab, yahlik, akan binasa. Rawahu al-Bukhari. Roja'at, kata roja'at huna dalam hadis ini, Aisyah alat, bertanya, wa'adat, dan juga mengulangi, an-nadhara, nalar, cara pandang atau berpikir, dia bertanya, mengulang lagi, menelusuri, wasyawarat, dan juga memberi pandangan atau pendapat. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Abbas, qala Umar, berkata Umar,
Wallahi in kunna fil jahiliyati ma na'uddu lin nisa'i amron. Umar berkata, wallahi demi Allah, in kunna. Kami pada masa jahiliyah, ma na'uddu tidak pernah memperhitungkan lin nisa'i bagi perempuan amron satu hak sendiri atau satu posisi. Nggak pernah memberi perhitungan sama sekali, kira-kira begitu. Hatta anzalallahu fihinna, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat atau ajaran fihinna tentang mereka, ma anzala, ayat-ayat yang diturunkan, wa qasama, bahkan memberi hak lahunna kepada mereka para perempuan, ma qasam, apa yang telah diberikan oleh Allah. Qala, lalu rawi berkata, fabaina ana fi amrin ata'ammaruhu. Qala, Umar bin berkata, setelah Allah memberikan hak kepada perempuan, menyebut nama perempuan, mengapresiasi para perempuan, lalu perempuan berani. Perempuan percaya diri. Kalau dulu nggak pernah berbicara, sekarang berani bicara. Dulu nggak pernah menuntut hak, sekarang meminta hak. Dulu diem saja ketika suaminya ngomong, ngatur, sekarang mulai ikut berpendapat, mulai ikut murojaah, musyawarah, membagi apa yang dia ketahui. Fabaina ana fi amrin ata'ammaruhu id qalat imraati. Suatu saat saya berpikir tentang sesuatu, tiba-tiba qalat imraati, istriku berkata, lau sona'ta kadza wa kadza, cobalah ini atau itu wahai Umar. Qala, Umar berkata, faqultu, lalu saya menjawab laha kepada istriku, malaki walima hahuna fima takallufuki fi amrin uriduhu. Malaki, ngapain kamu? Walima hahuna, kenapa sampai sini ikut-ikutan? Fima takallufiki, untuk apa kamu susah-susah? Fi amrin, ikut campur dalam hal uriduhu, yang itu urusanku. Jadi Umar tidak ingin istrinya ikut campur tentang urusan yang milik dirinya. Nggak mau menerima pendapat, nggak mau menerima musyawarah. Tapi istrinya memberi. Berani menyampaikan pendapat, menyampaikan ide dan mungkin harapannya. Faqalat, ketika Umar tidak setuju dengan cara atau dengan perilaku istrinya yang suka atau berani memberi pendapat itu, ngapain kamu ikut-ikutan? Faqalat, maka berkata istri Umar, li, kepada saya, kata Umar, ajaban laka ya Ibnul Khattab, aneh juga kamu ini wahai suamiku Ibnul Khattab, ma turidu an turaja'a anta, kamu tidak mau diberi pendapat, kamu tidak mau disanggah pendapatnya. Wa inna ibnataka la turaji'u Rasulullah. Padahal anakmu sendiri, putrimu sendiri yang menjadi istri Rasulullah itu biasa memberi pendapat, bahkan mendebat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta yadhalla yaumahu ghadban, sehingga seharian Rasulullah bisa marah karena keinginan atau debat yang disampaikan oleh Hafsah. Faqama Umar nggak sadar. Umar lalu berdiri. Dia gemetar. Fa'akhadha rida'ahu, berdiri, dia mengambil selendangnya. Makanahu hatta dakhala ala Hafsah. Fa'akhadha rida'ahu, lalu dia mengambil selendangnya. Hatta dakhala ala Hafsah. Dia berdiri, mengambil selendang, meninggalkan makanahu, tempatnya. Hatta dakhala ala Hafsah, sehingga masuk ke ruangan atau kamar Hafsah. Hafsah itu putri Umar bin Khattab, tapi juga istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala laha ya bunayya. Lalu Umar menasihati anaknya, ya bunayya, wahai putriku, innaki, sesungguhnya anda, la turaji'ina Rasulullah, mendebat, memberi pendapat dan meminta sesuatu kepada Rasulullah, hatta yadhalla yaumahu ghadban, sehingga Rasulullah seharian lalu marah. Benarkah demikian? Faqalat, lalu menjawab Hafsah, istri Rasul dan anak putri atau putri Umar, wallahi, demi Allah, inna, kami semua,
Tidak hanya saya, kami semua, istri-istri Rasulullah, la nuraji'uhu, biasa memberi pendapat. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Raja'a yuraji'u huna ay jawabal kalam wa jadalahu. Raja'a yuraji'u itu artinya adalah jawaba menjawab, saling menjawab al-kalama perkataan wa jadalahu dan juga mendebat. Jadi mungkin saling menyampaikan pendapat, saling berkata kadang-kadang mungkin dengan suara keras atau melenting. Anil Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu tahaddatsa an qadiyati sulhil Hudaybiyah. Anil Miswar bin Makhramah, dari sahabat Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, tahaddatsa bercerita Miswar an qadiyati sulhil Hudaybiyah, tentang kasus perdamaian Hudaybiyah. Qala, berkata Miswar, falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah selesai min qadiyatil kitabi, dari penulisan perjanjian, qala, Rasul berkata, li ashabihi, kepada seluruh sahabat-sahabatnya, qumu fanharu summahliqu. Karena kita nggak jadi haji, kita tidak bisa haji karena dihalangi oleh Quraisy, maka qumu, berdirilah kalian semua, fanharu, maka mari kita batalkan haji dengan menyembelih sembelihan kita semua. Summahliqu, lalu kemudian potong rambut. Qala fa wallahi ma qama minhum rajulun. Qala, berkata Miswar, fa wallahi, demi Allah, ma qama, tidak ada satupun minhum, dari para sahabat, rajulun, seseorang yang berdiri. Jadi ketika Nabi ngomong, ayo kita sudah selesai, kita harus pulang karena kita nggak jadi haji, mari kita potong kambing, domba atau onta kita, dan kita potong rambut. Tapi ternyata tidak ada satupun sahabat yang mau mendengar dan mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta qala dzalika salasa marrat. Nabi sampai berkatanya 3 kali. Ayo, ayo, ayo. Selesai, kita pulang. Falamma lam yakum minhum ahadun dakhala ala Ummi Salamah. Ketika tidak ada satupun yang memenuhi perintah Rasulullah, dakhala, masuk Rasulullah ala Ummi Salamah, ke kemahnya Ummu Salamah. Fadzakarolaha ma laqiya minan nas. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Ummu Salamah apa yang dia temui, dia hadapi dari para sahabat itu. Faqalat Ummu Salamah menjawab kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memberi saran, ya Nabi Allah, wahai Nabi, atuhibbu dzalika, wahai Nabi, kamu atau engkau ingin mereka menuruti perintahmu? Ukhruj, keluar saja. Tsumma la tukallim, tidak perlu ngomong, tidak perlu memberi perintah. Keluar saja, tidak perlu memberi perintah, tidak perlu ngomong. Ahadan, kepada satu orang pun, nggak perlu ngomong. Kalimatan hatta tanharo budnaka. Engkau tidak perlu ngomong satu kalimat pun kepada siapapun, hatta tanhar budnaka, sehingga kamu lakukan pemotongan sendiri kambing atau onta yang ingin dikorbankan. Wa tad'u, dan panggil haliqaka, orang yang mencukur rambutmu, fayah liqaka, dan cukurlah, biarlah dia mencukur rambutmu. Lakukan saja, potong hewan korban, potong rambut, biarkan para sahabat melihat engkau melakukan itu ya Rasulullah. Fakharaja falam yukallim ahadan. Fakharaja, maka Nabi keluar dari kemah Ummu Salamah, falam yukallim ahadan, dan tidak berkata apapun kepada seseorang minhum, dari para sahabat. Hatta fa'ala dzalika, sehingga melakukan semua yang disarankan Ummu Salamah. Naharobudnahu, menyembelih korbannya, wada'a haliqahu, dan memanggil tukang cukurnya, fahalaqahu, dan mencukur sampai botak. Falamma ra'au dzalika, dan ketika para sahabat melihat sendiri Rasulullah melakukan itu, qamu fanaharu, lalu mereka juga ikut berdiri dan memotong korban-korban mereka semua. Wa ja'ala ba'duhum yahliqu ba'dun, dan setiap yang satu
satu sama lain, saling mencukur satu sama lain. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mari kita akhiri pengajian kitab Sittin al-Adliyah ini dengan sholawat musawah atau sholawat keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Dalam sholawat ini, jika dibaca bait-bait dan terjemahannya, ingin menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah manusia, diciptakan dari esensi kemanusiaan yang sama. Dan karena itu, jika ingin membentuk sebuah masyarakat yang sejahtera, diperlukan kerja bersama, partisipasi bersama laki-laki dan perempuan. Begitupun keadilan dalam hidup ini tidak bisa tegak tercapai secara baik tanpa keadilan itu dirasakan oleh kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Huwa khalaqahuma min nafsin wahidah. Huwa khalaqahuma min nafsin wahidah. Fabassa minhuma rijalan wa nisaa. Fabassa minhuma rijalan wa nisaa. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Innahu lan na'ish hayatan tayyibah. Innahu lan na'ish hayatan tayyibah illa bi juhdina rijalan wa nisaa. Illa bi juhdina rijalan wa nisaa. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Innahu lan nashhad hayatan adilah. Innahu lan nashhad hayatan adilah illa bi'adlina rijalan wa nisaa. Illa bi'adlina rijalan wa nisaa. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli wa sallim
دائما على أحمدا والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada pengajian di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.